Masih di kabar siang pemirsa, Satgas COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin protokol kesehatan setelah adanya pelonggaran dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya, buka bersama kini boleh dilakukan hanya dengan syarat tidak boleh mengobrol saat buka puasa bersama. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah bersikap lebih longgar dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kebijakan itu diambil setelah melihat angka penyebaran COVID-19 menurun. Meski demikian, Satgas COVID-19 tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Menurut juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adi Sasmito, kebiasaan buka bersama atau bukber saat Ramadan harus dilakukan sambil menjaga jarak. Mengobrol saat bukber pun sebaiknya tidak dilakukan. Pengalaman selama 2 tahun menghadapi pandemi ini dan melakukan kegiatan keagamaan yang dimodifikasi agar risikonya tidak tinggi untuk terjadi penularan. Tahun ini kita mencoba untuk melakukan secara normal seperti dulu, tetapi protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Dulunya itu ada syarat ya? Dulu ada syarat. Okay. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita berinteraksi seperti dulu, tetapi dengan kehati-hatian. Kemudian kalau buka puasa bersama, ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Okay. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Baik. Masyarakat diharapkan memahami situasi COVID-19 di lingkungan masing-masing, karena setiap daerah mungkin memiliki level PPKM yang berbeda. Tim TV One mengabarkan. Buka bersama kini boleh dilakukan hanya dengan cara tidak mengobrol saat buka puasa bersama. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Umaya kan sudah tahu ya ada imbauan kalau boleh buka puasa bersama tapi nggak boleh ngobrol. Menurut Ibu itu efektif nggak sih? Iya, saya rasa sih itu tidak efektif ya. Yang namanya buka bersama kan pasti kumpul-kumpul, ketemu dengan teman, saudara atau kerabat yang lain gitu ya. Kalau tidak boleh ngobrol itu kayaknya nggak mungkin gitu. Terus siapa nanti yang akan istilahnya mengawasin nih kalau mereka nggak bakal ngobrol gitu kan ya. Jadi kalau menurut aku sih mending efektifnya kalau mau diadakan semacam buka bersama itu ya kalau di tempat umum ya tetap dibatasin, terus protokol kesehatan pakai masker dan segala macam kayak gitu-gitu sih tetap harus berlaku ya. Tapi kalau nggak boleh ngomong gitu kecuali di tempat itu ada yang ngawasin nih, ada satu petugas yang ngawasin. Nanti kalau ada yang ngomong dia yang negur ya mungkin bisa kayak gitu. Nah, menurut Mbak itu efektif nggak sih? Bisa dibilang efektif, bisa enggak juga karena sebenarnya setiap kebijakan tuh pasti ada pertimbangannya masing-masing kan. Tapi kalau menurut aku sih lebih ke itu aja sih kayak pembatasan jumlah kayak gitu tuh lebih efektif menurutku daripada boleh bukber tapi nggak boleh ngobrol. Sebenarnya kalau orang bukber menurut Mbak itu memang apakah bisa dilarang untuk tidak mengobrol saat buka puasa bersama? Menurutku setiap ada orang ngumpul pun pasti susah juga untuk ada larangan ngobrol. Jadi nggak bukber aja sebenarnya. Jadi dan klaster semisal takutnya ntar ada klaster dan nggak cuma di bukber doang gitu loh karena setiap kegiatan juga pasti banyak kumpul orang kayak di KRL juga pun pasti juga banyak orang. Kenapa nggak akan efektif? Ya sama aja jadinya. Yan, sudah tahu belum ada himbauan dari Satgas boleh buka puasa bersama tapi nggak boleh ngobrol? Sudah tahu. Menurut Bapak sebenarnya kebijakan atau himbauan itu efektif nggak sih? Sebenarnya tidak efektif, karena kenapa? Kalau seandainya diadakan buka bareng atau buka bersama, itu otomatis secara tidak langsung antara satu individu dengan individu lain akan berkomunikasi. Hal itu tidak akan bisa dihalangi atau ditutupin. Meskipun ada pengawasannya juga? Meskipun ada pengawasan. Jadi sebenarnya menurut Bapak efektifnya apa sih untuk mencegah dari penularan ataupun kerumunan? Himbauannya atau seperti apa begitu dibandingkan dengan dilarang untuk mengobrol saat buka puasa bersama? Ya kalau hal itu diberlakukan pemerintah, saya rasa itu kontradiksi dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Karena kenapa? Satu sisi pihak pemerintah mengizinkan pada muslim untuk melaksanakan buka bersama apapun kegiatannya, tapi satu sisi lain itu berkomunikasi dilarang. Itu tidak
Kalau seandainya dilarang, larang aja sekalian. Seandainya itu. Menurut saya sih kurang efektif ya, karena kan kita buka bersama itu kan untuk menjalin silaturahmi juga kan, dimana kita harusnya saling bertukar cerita, pikiran begitu kan. Jadi menurut saya lebih kurang aja sih kalau misalnya kita buka bersama itu hanya untuk sekedar makan-makan gitu. Jadi sebenarnya dalam acara itu ya tidak mungkin tidak ngobrol ya? Iya betul, karena agak awkward juga sih kalau misalnya kita nggak ngobrol gitu, kayak musuhan gitu jatuhnya. Bukan netizen Indonesia namanya bila tidak memberikan komentar tentang peristiwa apapun yang sedang menjadi isu utama di media sosial. Yang terkini, syarat tidak mengobrol saat buka puasa bersama menjadi bahasa netizen plus 62. Berbagai komentar lucu, nyinyir, marah, dan kritis diketik netizen dalam berbagai kolom komentar akun Instagram yang memuat pemberitaan tentang syarat tidak mengobrol saat buka puasa bersama. Kata mereka, tentu saja saat makan tidak mengobrol karena bisa tersedak. Habis makan, baru boleh ngobrol. Tidak hanya komentar lucu, beberapa netizen membandingkan ajang nonton MotoGP Mandalika yang tidak diberikan peraturan serupa. Ada-ada saja netizen plus 62 ya.